Ya, selamat malam ya rekan-rekan. Kali ini saya ingin memperdengarkan lagi pembicaraan saya dari pihak Kristen, yaitu Demian dan saya melawan gugatan Riva yang menggugat bahwa Yesus bukan Tuhan. Semoga menjadi berkat ya. Semoga ini menjadikan alat untuk kita memperoleh pengetahuan dan berkat dan penguatan iman. Tuhan Yesus berkati kita. Orang-orang lagi pada ngapain nih di sini nih? Lagi pada ngapain nih? Selamat pagi, pagi di selamat, selamat ada di pagi, pagi ada di selamat. Oh, Buti tambah cantik kamu, Buti. Tambah mungil. Suaranya kok tambah macam mak lampir, Buti. Katanya suaranya kayak malampir, tapi cantik, tapi tambah imut katanya. Wah, kontradiksi nih, selalu kontradiksi semuanya, kontradiksi. Kontradiksi semuanya, seperti kitabnya. Saya tak mau kok berdebat dengan Buti ya. Karena kenapa? Karena kitab sendiri diinjak-injak sama Buti. Gimana saya tak diinjak-injak? Mak Lampir itu waktu muda cantik itu. Ngawur kamu ini. Mak Lampir itu waktu muda cantik itu Tuti. Saya juga seneng sama Mak Lampir waktu mudanya itu. Cantik dia itu. Pret, so tau ente kitab sendiri diinjak-injak. Aku yang diinjak-injak sama kalian karena aku memuliakan kitabku. Pret, 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 pret. Selamatnya cuma pagi ini aja, tapi nanti ketika sudah mati belum tentu selamat. Hari gini ada orang dalam masuk surga. Orang cari kerjaan aja sekarang nggak boleh ada orang dalam lagi, apalagi masuk surga. Masa mengharapkan orang dalam? Ihiu, selamatnya pagi ini aja, sorenya belum tentu selamat Tante Uti. Kalau kami beda lagi. Kalau kami semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendoakan sesama kami selamat mendapatkan rahmat Allah. Kalau tante cuma selamat pagi ini doang. Pak Lopot kontradisi, Pak Lopot tidak ada isi. Sungguh, Buti. Aku nggak mau debat sama Buti. Karena kenyataan, Buti, jangankan saya, kitabnya sendiri diinjak kok. Berapa kali Yesus selalu mengatakan utusan, Bu Uti selalu mengangkat jadi Tuhan, itu kan menginjak namanya. Apalagi saya tadi injak sama Bu Uti. Berapa kali Yesus mengatakan utusan, Bu Uti bilang Yesus itu cuma, Yesus bilang Tuhan. Kamu yang salah deh. Aku kasih tahu ya. Yesus kan nggak cuma ngaku utusan. Ayat yang mengaku dia Tuhan, kamu kemanain? Oh, kemanain? Yesus bahkan mengatakan percayalah kepadaku, atau setidak-tidaknya Yesus mengatakan gini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Bapa itu diam di dalam diriku, ya kan? Atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau kamu nggak percaya dia Tuhan, ya kamu lihatlah hasil pekerjaannya, kuasa-kuasa ketuhanannya, ya kan? Semua tindakan-tindakan ketuhanan, tindakan-tindakan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang hanya Tuhan yang bisa lakukan itu, dia lakukan itu. Oke? Itu paket Alkitab selanjutnya. Jadi jangan sok tahu ya. Iya Bu Uti, hasil pekerjaannya 20 abad lamanya. Dia selalu menjadi perdebatan dunia. Ya, Tuhannya Bu Uti selalu menjadi perdebatan dunia, bukan cuma 1 abad, 20 abad lamanya Bu Uti. Sukronnya mana Surkon? Saya mengikuti pola pikir Anda dan sekarang saya minta Anda menampilkan ayat di dalam hadis pernyataan Muhammad, dia itu utusan, mengenal Muhammad, mempunyai hidup yang kekal. Saya nunggu nih sama Surkon, kok gak muncul lagi ya? Kepastian orang Yesus aja nggak memastikan yang memanggil dia Tuhan masuk surga kok. Sembrono sekali Mbak Uti ini, Mbak Uti yang cantik ini. Yesus saja nggak bisa memastikan kalian itu masuk surga. Orang dia sendiri mengatakan tidak semua yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Bapakku. Yesus saja ngomong gitu, masa saya harus percaya sama tante daripada Yesus yang bener aja. Bahkan di dalam Lukas Yesus katakan berusahalah masuk ke dalam jalan yang sempit itu, tapi tidak ada yang dapat.
Nggak ada yang selamat, kata Yesus begitu. Sedikit sekali yang selamat. Berani-beraninya memastikan masuk surga. Kan sudah ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allahnya umat Islam, kalau memang kalian itu memastikan kalian masuk surga, kenapa kalian nggak bunuh diri aja seperti Yesus yang bunuh diri di tiang salib? Enak kan masuk surga, nggak ngapa-ngapain lagi, nggak mikirin hutang, nggak mikirin corona, nggak mikirin kehidupan yang apa namanya yang fana ini, nggak mikirin lagi mau beli tas Hermes, nggak mau mikirin lagi harus beli mobil, udah ada sayap nanti di surga kan, udah nggak punya kelamin, jadi roh, nggak punya makanan, nggak perlu punya nafsu, cuman duduk sujud nyanyi-nyanyi, udahlah mati aja gitu. Maka bilang kepastian di dalam surga, masuk surga. Aduh, tante. Makanya umat Islam itu tidak mau memastikan seperti itu karena masalah yang belum terbukti itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibicarakan. Yang penting adalah umat Islam diperintahkan untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi agar layak menjaga surga itu. Tante pikir surga itu nggak ini apa? Nggak istimewa. Istimewa surga itu harus orang-orang terpilih yang menjaganya, harus orang-orang yang sudah biasa makan apa menahan nafsu, bukan orang yang terbiasa makan babi, bukan orang yang terbiasa cabul, bukan orang yang terbiasa berkata kotor masuk surga itu, tapi orang yang sudah membiasakan dirinya untuk menahan diri dari segala nafsu hewani di dunia ini, baru dia yang berhak masuk ke dalam surga gitu. Sembarangan aja, emang surga punya nenek moyang tante apa ke orang dalam masuknya. Suaranya sih mantap. Suara Buti itu mantap kalau nyanyi. Cuman sayang kalimatnya ya tidak masuk akal. Telah menuhankan Yesus. Yesus punya Tuhan, yaitu Allah. Tapi Bu Uti malah menuhankan Yesus. Oke, selamat berpikir saja Bu Uti ya. Selamat sore Mbak Rifa. Iya, aku juga bercanda kali, tapi beneran ya tante ya, kenapa sih tante kalian kok yakin kali bakalan masuk surga, padahal jelas-jelas terus orang Kristen ini mengklaim punya Roh Kudus, padahal jelas-jelas tuh ya banyak yang mengaku dia itu Kristen tapi perbuatannya menyalahi aturan, contoh kayak pendeta yang menipu jemaat, kayak pendeta yang mencabuli mencabuli jemaatnya, kayak orang Kristen yang suka memaki-maki gitu. Harusnya kan kalau kalian mengklaim punya Roh Kudus, itu roh Tuhan sendiri ada di dalam diri kalian. Mana mungkin kalian adalah kalau Kristen itu ngaku-ngaku Kristen langsung berubah jadi masih jadi jahat, pasti berubah jadi malaikat lah. Bayangin lah tante, logika aja gitu kan, ngaku-ngaku punya Roh Kudus tapi ternyata perbuatannya masih banyak yang salah. Makanya saya minta tolong sama kalian tante, coba carikan satu orang Kristen aja setelah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia nggak pernah lagi berbuat dosa gitu, itu baru namanya Roh Kudus. Roh Kudus artinya kan adalah roh suci, berarti perbuatannya semua suci gitu. Coba bayangin, gimana coba, masa roh Tuhan ada di dalam diri kalian ikut makan babi, sementara itu babi itu sangat menjijikkan. Musa aja ketemu Tuhan harus melepas sandalnya dulu. Masa ketika Roh Kudus masuk ke dalam badan kalian, kalian ikut bawa-bawa Roh Kudus makan babi, minum alkohol? Yang bener aja lah tante. Yang lebih teroris lagi, orang yang melihat kejahatan orang lain setelah itu menghakimi, tapi dia sendiri seringkali melakukan kejahatan. Ketika orang lain melakukan kejahatan, dia menganggap orang itu buruk, tetapi ketika dia melakukan kejahatan, dia menutupinya, ya. Dia sembunyi. Munafik itu namanya. Mana ada manusia yang tidak berdosa, semua manusia seringkali melakukan kejahatan, ya kan? Bahkan kejahatan pun kalian anggap sebagai kebaikan. Kenapa? Karena didoktrin, ya kan? Jangan mencari kesalahan orang lain untuk membuktikan bahwa ajarannya itu salah. Nggak akan pernah nyambung. Itu lihatlah ISIS, teroris, ustadz cabul, ulama cabul. Itu apa-apaan itu, saya boleh nggak mengambil kesalahan itu untuk mengatakan Islam salah? Memang salah kok. Kalau mau membandingkan agama, ya ampun, ajaran doktrin teroris. Ya, saya cuman senyum-senyum aja ya. Apa yang saya pahami belum tentu dipahami oleh kalian. Justru saya kasihan loh, kalian merasa kasihan, malah saya lebih kasihan, ya kan? Pekerjaannya adalah dia menghapus dosa seluruh isi dunia, ya kan?
Dia menghapus dosa seluruh dosa isi dunia. Pekerjaannya adalah dia memiliki malaikat-malaikat. Kerajaan sorga itu adalah miliknya. Dia menghapus dosa. Dia menerima sembah. Lalu dialah pencipta segala isi dunia ini. Oke. Dan dia adalah penyelamat seluruh isi dunia ini. Kalau kamu mau selamat, silakan datang kepada Yesus. Kalau tidak, ya silakan pilih sendiri. Masuk neraka ya, Bang Jaga. Demian, gimana? Tak rindukah kamu pada Lilis? Apa enggak ada pertanyaan yang lain? Ini pertanyaannya itu aja. Saya malas kalau cuma pertanyaannya itu. Demian, kalau memahami agama itu kan pakai kitab kan. Saya juga baca kitab kamu loh. Jadi kalau memang apa yang kamu paham itu lebih baik, coba tunjukkan kepada saya. Sedangkan kalian aja yang kitabnya sama, Tuhannya sama, pemahaman kalian aja beda-beda. Ada Oneness, ada Unitarian, ada Saksi Yehova, ada Katolik, ada Protestan. Masa kamu mau mengklaim kamu lebih benar daripada yang lain, terus yang lain adalah bidat? Bedanya jauh loh. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah. Oh bukan, ada lagi yang satu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi dia adalah firman yang menjelma, bagian dia memiliki 3 pribadi, tapi dia omnipresent. Ada lagi yang mengatakan dia hanya utusan. Kalian aja yang memiliki kitab dan mengimani kitab itu aja beda-beda. Masa kamu mau mengatakan lebih paham daripada aku yang memiliki Roh Kudus dan Roh kebenaran ini? Itulah kata siapa? Justru ya, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah ini ya, kembali lagi Riva berkelit kembali ketika Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Itu artinya semua orang sudah memanggil dia Tuhan. Tetapi orang yang memanggil dia Tuhan itu haruslah orang yang bertobat, yang mengikuti kehendaknya. Kamu tahu apa arti kehendaknya? Kehendaknya adalah orang-orang yang percaya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Itu dia, mengikuti kehendaknya itu artinya adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Oke, Riva? Kok kamu bohong sih, Riva? Melainkan mereka yang mengikuti perintah Bapakku. Mana ada kalimat yang seperti itu? Ayo, Riva berbohong, Riva bermanipulasi. Mana tunjukkan ayatnya? Riva berbohong. Lah terus kenapa Yesus selalu manggil Tuhan? Bahkan di tiang salib bilang ilahi limadha taroktani. Kenapa itu Putih? Kok Yesus masih manggil Tuhan? Padahal dia kata Putih Tuhan. Apaan sih tante? Semua orang memanggil dia Tuhan. Tuhan di situ juga kurios, bisa jadi Tuhan, bisa jadi Sayyid, bisa jadi yang mulia, bisa jadi Lord. Bukannya Theos. Tapi begini Tante Uti, ketika banyak orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, kami bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu. Nah orang-orang ini yang kata Yesus yang aku tidak kenal dengan kalian itu pembuat kejahatan gitu. Buktinya kenapa kalian dibilang jahat? Buktinya banyak sekali di dalam kekristenan itu yang berani membuat perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Yesus. Contoh, memakan babi. Itu yang melarang kan Tuhannya Bani Israel. Bahkan di dalam kitab Yesaya dituliskan akan ada masanya pemakan babi itu akan dimusnahkan. Berarti kan Tuhannya Bani Israel tidak suka kepada mereka yang makan babi. Kalian makan babi nyantai aja. Terus tidak boleh minum alkohol lagi kalau yang memiliki Roh Kudus. Terus apa lagi ya? Bahkan kalian mengimani bahwa Yesus itu sudah meniadakan hukum Taurat dengan kematiannya Yesus. Sementara hukum Taurat itu adalah karunia kata Daud. Nah, tiba-tiba kalian menjungkir balikan semua ajaran para nabi-nabi terdahulu. Terus ngaku-ngaku lagi kalau kalian itu memiliki Roh Kudus. Faktanya ketika orang menjadi Kristen belum tentu. Tidak ada satupun orang yang mengaku Kristen langsung berubah jadi malaikat seperti Roh Kudus atau berubah jadi kudus kehidupannya, bukannya malah makin kudus kalian. Kalau yang kudus itu seperti orang Islam tuh, berwudu, nggak makan babi, nggak makan makanan yang menjijikkan. Belum lagi kalau menghadap Tuhan itu ya bersuci tadi ketika habis berhubungan badan, mandi junub.
Terus apalagi ya selain wuduk, mandi junub, terus membersihkan harta, mensucikan harta dengan cara bersedekah. Nah kalian gimana? Dimana kalian punya Roh Kudus? Kami lah yang punya Roh Kudus karena kami mengkuduskan diri kami untuk Tuhan kami gitu loh. Karena apa? Memang Tuhan itu Maha Kudus. Musa aja ketemu dia harus melepaskan sandalnya. Masa mau makan babi ngajak-ngajak Tuhan, ngajak-ngajak Roh Kudus, ngaku-ngaku punya Roh Kudus tapi makan babi. Artinya kalian mengatakan bahwa Roh Kudus ikutan makan babi barengan kalian. Kan nggak etis sekali sih klaim kalian itu loh. Yang kamu bicarakan ini adalah soal lahiriah, Rifa ya. Kamu bicara tentang semua hal yang jasmani daging. Itu adalah ranah dari pelajaran atau pengajaran dari gereja dari Tuhanmu sendiri. Tuhanmu mengajarkan hal-hal yang lahiriah daging. Sedangkan Tuhan kami mengajarkan kami untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak berdosa ketika orang makan babi. Kalau hatinya yang dibersihkan, kalau hatinya yang suci. Mendekati Tuhan kami itu haruslah dengan roh, bukanlah dengan pendekatan jasmani daging seperti ini. Mbak Rifa, setiap orang kan punya pendapat yang berbeda-beda. Yang paling utama bagi saya adalah selama saya masih menjelaskan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan dalil, ya, saya menganggap itu adalah kebenaran. Tetapi kalau orang lain menjelaskan tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan konteks, ya, maka saya anggap itu tidak benar. Iya kan, dan nggak mungkin setiap orang yang kamu ajak berdebat ya mereka sudah mengetahui secara keseluruhan. Yang lucunya gini, kamu merasa kamu lebih tahu menurut pandangan kamu gini. Ya kan, padahal pandangan kamu itu yang lebih salah loh. Mendingan orang yang biasa-biasa aja tetapi mereka ya memahami sesuai dengan konteks. Tidak perlu dia memahami secara keseluruhan. Yang penting memahami sesuai dengan konteks. Kalian kan memahami sesuai dengan pikiran kalian, nggak sesuai dengan konteks kitab suci. Jadi jangan sok tahu gitu loh. Malah saja kalau lihat orang-orang yang sok tahu. Nah itu benar, pendapat itu adalah dasarnya, ya kan? Masa orang Kristen sendiri nggak tahu ayat Alkitabnya sih? Itu baca itu di dalam Matius 7:21 itu gimana sih? Aduh, masa kata-katanya harus seperti yang Tante katakan, tapi Tante nggak paham? Kan yang mengikuti kehendak Bapa yang masuk kerajaan surga di Matius 7:21. Kok aku dibilang berbohong sih? Emangnya aku kayak kalian mempelintir-pelintir ayat orang lain? Aneh. Baca Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Ya perintah-perintah yang diturunkannya lah. Ih aneh Tante Uti, masa kayak gitu aja Tante gagal paham, pantesan Tante Kristen. Ih. Jadi gini bro, kalau misalkan Al-Quran, ya Al-Quran ditulis langsung ditafsirkan. Ada yang satu orang yang menafsirkan atau para pemuka-pemuka agama Islam yang menafsirkan. Kalau Alkitab itu berbeda, ya semua orang berhak menafsirkan asalkan sesuai dengan konteks kitab suci. Ya. Kalau misalkan dia menafsirkan tidak sesuai dengan konteks, jadi pastikan dia salah. Selama dia masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, maka tidak perlu dia harus memahami doktrin dulu baru dia bisa masuk surga, atau mempercayai doktrin ini dulu baru dia bisa masuk surga. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah dia masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan melakukan segala perintah-perintah Yesus, yaitu hukum moral, hukum kasih. Sebab hukum kasih adalah perintah Bapa, kehendak Bapa, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apaan Pak Hendritan itu kalau bicara tuh langsung keluar semua ayat-ayat dari mulutnya. Kamu mau mengatakan dia nggak pakai dalil, lebih berdalil dia daripada kamu loh. Aneh.
Setiap kalian itu justru mengaku kalian itulah berdalil. Contohnya tuh Sam Aldo, dia mengaku dialah gereja mula-mula, berdalil. Sesama kalian aja saling membidat-bidatkan kok. Lucu kalian tuh. Untung aku ini mengikuti perkembangan zaman dengan melihat bagaimana perseteruan antara Rudi Yohannes dengan Tanpa Ragi, antara Tante Uti Watimena dengan Pendeta Sarah, antara siapa lagi ya, Pendeta Hendritan dengan yang lain, Joshua Teu dengan yang lain. Kamunya aja bikin ajaran baru sendiri tuh, Demianius atau Demianius, ajaran Demian. Tuhan di situ adalah kurios. Sorry, mana ada kurios yang berkuasa memberikan hidup yang kekal, dan aku memberikan hidup yang kekal. Tunjukkan kepada diriku, Riva, kurios mana yang memberikan hidup yang kekal? Memberikan mobil bisa, memberikan motor bisa, memberikan makan bisa, memberikan hidup yang kekal. Emang kamu kira itu nabimu bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia cuma secara kurios yang Lord? Yang perlu kamu ketahui, katanya kamu pintar bahasa Inggris. Orang bule memanggil Tuhan itu juga Lord. Lord itu artinya Tuhan, bukan cuma Tuhan tanah, tetapi Tuhan itu Lord itu artinya Tuhan penguasa, pemilik otoritas. Jadi Yesus itu disebut Lord itu atau kurios itu karena memang dia memiliki kuasa, otoritas. Itulah sebabnya Yesus itu disebut Lord of the Majesty, ya. Lord of the Majesty, Tuhan Tuhan Maha Besar, Lord of Universe, Tuhan semesta alam. Itu maksudnya, Riva. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, melainkan dia melakukan kehendakku. Nah, sekarang kehendaknya ini ya, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, Riva, kamu jawab ini, aku minta, aku susur, aku kejar, kamu jawab aku. Manusia sekaliber Muhammad, apakah dia berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman? Oke, jawab aku ya, dengan pikiran jernih, dengan kejujuran ya. Lalu Yohanes 6 ayat 4 itu yang melakukan kehendakku, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari zaman. Jadi perkataan Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, tetapi mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu dia kehendak Bapakku. Kamu harus percaya kepada Yesus supaya kamu selamat. Bukan cuma manggil-manggil dia Tuhan, tapi nggak percaya gitu loh maksudnya. Kayak nabi-nabi palsu itu. Tidak melakukan kehendak Yesus, tidak melakukan kehendak Bapa. Oke? Ya kalau macam itu bisa berantakan loh Demian. Misalkan kata kamu ini dan itu, kata Laskar ini dan itu, kata Bu Uti ini dan itu, ya menjadi berantakan kalau macam itu Demian. Coba pikir ya secara cerdas gitu ya. Lah justru hanya orang Kristen yang mengikuti kehendak Bapa, bukan Islam. Islam tidak pernah menganggap Allah itu Bapa, Yesus itu anak, nggak pernah. Ya, siapakah yang mengikuti kehendak Bapa? Apakah Islam? Jangan menghayal. Ya. Ayat itu mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 40 Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus mengajarkan tentang Bapa, tentang anak, tentang Tritunggal, bukan tentang Allah, bukan tentang Allah SWT. Islam aja nggak pernah menganggap Yesus itu Bapa. Bapa itu Allah, nggak pernah. Jangan Alkitab ngomong apa, kamu ngomong apa? Apakah Islam mengikuti kehendak Bapa? Enggak, sama sekali. Astaga. Yohanes 3 ayat 16, karena sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas, jangan menafsirkan sesuai dengan kehendakmu. Makanya saya katakan ya, mendingan orang yang tidak memahami secara keseluruhan kitab suci tetapi memahaminya sesuai dengan konteks, daripada orang yang memahami
atau mengetahui banyak ayat tetapi menafsirkannya tidak sesuai dengan konteks, entah nanti kamu tersesat terus dan percaya kepada nabi palsu. Mana ayatnya Yesus memanggil Tuhan? Kamu jangan salah, jangan seleweng-selewengkan, jangan dipleset-plesetkan. Yesus menyebut dirinya itu anak Allah, Dek. Dan dia itu memanggil Bapanya, tetapi bukan memanggil Tuhannya. Itu dia yang harus kamu tahu. Karena anak itu artinya jelmaan Bapa. Oke? Bapa itu artinya penjelma anaknya. Karena tertulis di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14 ya. Yesus itu mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman Bapa itu. Bapa yang adalah firman itu. Itu ayat yang tertulis. Tidak ada Yesus memanggil Tuhan Yesus Elohim itu, ya Tuhanku. Tidak ada, bro. Bahkan dia tidak pernah menyebut Allah itu, Elohim itu langsung. Kalau ada dia menyebut itu pasti dia sedang mengutip ayat atau Elohim itu atau Allah itu untuk lawan bicaranya yang sedang dia sebut. Oke? Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lah emang iya benar, aku nggak nolak ayat ini. Kan yang percaya kepada Yesus. Kami umat Islam percaya kepada Nabi Isa. Kan di Yohanes 17 ayat 3 kata Nabi Isa apa? Kata Yesus apa? Kehidupan kekal hanya mengakui satu Tuhan kan? Nah kalian, Tuhan kalian ada berapa? Coba 3 dalam 1 lah. Yang Yesus mengaku sebagai utusan, kalian bilang dia adalah Tuhan lah. Gimana coba? Jadi kami ini tidak pernah menolak Yesus. Kami tidak pernah tidak percaya kepada Yesus. Kami percaya kepada Yesus. Bahkan kami tidak memanggil Tuhan-Tuhan dan bermukjizat dengan nama dia. Lucu lah tante ini. Jadi ayat-ayat itu benar adanya, bahwasanya siapa yang percaya kepada Yesus maka dia beroleh hidup kekal. Lah kalian aja nggak percaya. Ketika Yesus katakan aku adalah utusan, kalian bilang dia Tuhan. Ketika Yesus mengatakan kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan, kalian bilang dengan mengenal si Yesus yang satu-satunya Tuhan. Bukan satu-satunya lagi, tiga pribadi lagi. Terus kalian katakan apa lagi ketika Yesus mengatakan aku diutus untuk Bani Israel, kalian nggak percaya, kalian bilang dia untuk semua bangsa. Bahkan Paulus saja sama si Kefas alias Petrus saja berantem gara-gara nggak sudi, si Petrus nggak mau dia duduk bersama orang yang tidak bersunat. Nah Paulus inisiatif sendiri ngajarin orang Taurat orang yang tidak bersunat. Kan Yohanes sama Petrus saja menginjili orang-orang yang bersunat. Cuman Paulus doang yang menginjili orang-orang yang tidak bersunat. Kan ada ayatnya di Galatia. Sampai berantem dia sama Barnabas. Nah bukan Yesus yang mengajarkan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Orang Yesus aja menginjili orang-orang Yahudi aja kok. Di mana orang Yahudi di situ dia berada. Nah itu aja kalian gak percaya. Gimana kalian mengaku kalian percaya sama Yesus? Ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, lah kalian bilang Yesus setara dengan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, lah kalian bilang dia yang melakukan segala sesuatunya. Mana sih kata percaya kepada Yesus itu? Kalau yang disematkan Yohanes 4:60 Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 6:39 ya kami lah. Yohanes 6:40 ini ya kami lah percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakannya dia kami percaya. Kami lah yang selamat. Iya, kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan di dalam Yesuslah, hanya ada di dalam Yesuslah keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain daripada Dia yang olehnya kamu beroleh keselamatan. Itulah Yesus Kristus, dikatakan oleh Rasul Petrus. Oke? Itu maksudnya. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus sesuai dengan apa yang Yesus katakan, oke, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Lalu kenapa Yesus mengatakan kalau tidak melalui aku? Yesus bilang di ayat yang ke-7-nya, Yohanes 14 ayat ke-7, kamu sudah melihat dia dan sekarang ini kamu sedang berkata-kata dengan dia. Dia siapa? Dia Bapa itu. Lalu ayatnya yang ke-10, Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu konteksnya. Kamu tidak bisa datang kepada Bapa karena apa? Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Adalah satu pribadi oknum yang berkuasa, yang adalah Allah sendiri, yang merupakan satu oknum dengan Yesus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu konteksnya. Jangan dipilah-pilah, jangan dipisah-pisah, jangan dicomot-comot sesuai yang kamu mau saja, Riva.
Lah, kok ke Henry Tan ya? Jangan mengalihkan ke Henry Tan dulu. Karena saya katakan apa? Tidak perlu dia memahami doktrin. Yang perlu dia masih mengikuti kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah dapat membawanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak perlu dia masuk ke doktrin ini dulu baru masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak perlu. Saya pun bisa mengutip dalil ya. Ini untuk membuktikan bahwa saya benar. Lagian apa yang dikutip Henry Tan? Kamu cuma dengar dia ngomong ini, tapi kamu nggak ngerti sesuai dengan konteks juga kan? Jadi jangan kalian pun sok tahu, iya kan? Mana ada orang Kristen mengikuti kehendak Bapa? Buktinya tuh Bapaknya Yesus katanya yang Tuhan Bani Israel itu memerintahkan untuk dikhitan, dan itu adalah perjanjian kekal. Kenapa kalian batalin ketika Tuhannya Bani Israel alias Bapaknya Yesus memerintahkan menjalankan hukum-hukum Taurat? Kenapa Paulus malah meniadakan hukum Taurat? Malah harusnya kamu menyembah Paulus. Kamu harusnya menyembah Paulus karena apa? Cuman Paulus lah orang yang paling berani satu-satunya membatalkan hukum Tuhan. Yesus aja nggak berani. Sembah Paulus di sana. Yesus mengatakan sunat itu hanyalah adat istiadat orang Yahudi. Yesus disunat itu pada waktu dia kecil itu karena dia mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Orang tuanya yang menyunati dia. Tidak ada hukum di dalam hukum Taurat itu soal sunat menyunat. Karena sunat itu hanyalah adat istiadat, itu tertulis. Oleh sebab itu Yesus tidak mengajarkan bersunat. Ketika kamu memaksakan bahwa Yesus harus bersunat, Yesus itu mengajarkan bersunat, itu ajaranmu sendiri, Rifa. Mengikuti kehendak Bapa bukan Islam. Gigi lu ijo. Coba kamu pikir-pikir Demian. Bapaknya Yesus itu yang kalian akui sebagai Tuhannya Bani Israel itu memerintahkan kepada para nabi-nabinya itu bersujud. Daud sujud menghadap ke kiblat, mengelilingi misbah. Belum lagi disunatnya bukan disunat hati ya Demian. Terus si Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius apa berpuasa, belum lagi berzakat, belum lagi syahadat. Mengatakan kalau Tuhan itu hanya satu dan Yesus hanya utusan. Loh, kalian nggak mengikuti itu semua kok. Yang perempuan wajib dikerudung aja itu di Korintus malah ada lagi perempuan dikerudung. Mata bayar mata, nyawa balas nyawa. Kalau memang bisa memaafkan ya silakan dimaafkan. Tapi nggak kasihi musuhmu juga kali. Masa kasihi musuhmu? Yang bener aja lah, emang Tuhan bego ngajarin umatnya jadi bego. Emang kamu mau apa bapak mamamu dibunuh maling terus kamu akan aku maafkan kamu pergilah dengan damai gitu. Yang bener aja lah, Tuhan itu nggak bodoh Demian. Jadi gini Demian, kalau kamu bilang kami tidak mengerjakan apa yang dilakukan nabi-nabi Bani Israel, ya kamu yang salah. Orang kalian sudah membatalkan hukum Torah kok dengan berbagai macam alasan. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, ngaku-ngaku mengikuti perintah bapaknya Yesus katanya. Lagi pula harus kamu ingat, anak Allah itu bukan berarti anak kandung Allah, tapi anak Allah itu bisa jadi di dalam kitab kamu itu adalah orang-orang yang membawa kedamaian, orang-orang yang mempercayai Tuhan itu maknanya anak Allah. Bapak orang dia ketika disalib aja nggak panggil bapak kok, dia panggil Eli lama sabachthani. Tuhanku kenapa engkau lama sekali, salah, Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku. Ngaku-ngaku bapak mana bapak dijonggol no bapak. Yang kamu omongin ini soal tata ibadah ya, soal ritual dari bangsa Yahudi. Kamu nyamain ritual kamu dengan bangsa Yahudi. Dan ini dan yang perlu kamu ketahui bahwa ini bukanlah pengajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan yang begini. Yesus tidak mengajarkan tata ibadah. Yesus tidak mengajarkan ritual. Yesus tidak mengajarkan seperti yang kamu mirip-miripkan itu. Kamu contoh-contohkan, kamu sama-samakan. Yesus bersunat, Yesus berkhitan, Yesus apalagi kamu bilang. Tidak makan ini, tidak makan itu gitu. Membalas, oh tidak. Ini urusan kamu dan kamu nyamain. Dan Yesus itu bukannya membatalkan hukum Taurat. Yesus bukan membatalkan, tetapi dia menggenapi. Dan tidak ada hubungan hukum Taurat itu dengan kalian. Apa itu hukum Taurat dengan kalian? Tidak ada, di kitab kalian tidak mempelajari hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat buat kalian? Ngapain kamu memaksa-maksa hukum Taurat untuk orang lain gitu. Kalian sendiri tidak punya. Apa itu hukum Taurat? Tidak ada urusannya dengan kalian gitu loh. Oke? Jadi kamu percaya Yesus akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku Yesus membangkitkannya pada akhir zaman.
Bukannya di dalam Al-Quran mengatakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membangkitkan orang pada akhir zaman. Coba baca ayat, Yesus sedang memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan itu. Mana ada Nabi bisa membangkitkan orang pada akhir zaman? Yang ada Tuhan. Di dalam Al-Quran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pikun orang ini. Mengikuti kehendak Bapa bukan Islam. Gigi lu ijo. Coba Kamu percaya kepada Nabi Isa, tapi percaya kepada Nabi Isa adalah hanya sebagai rasul, sebagai nabi. Tetapi maaf, Yesus mengatakan, akulah dia, barang siapa di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu, Rifa, akan dilempar ke neraka, akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, oke? Kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus adalah Elohim, maka kamu akan dilempar ke neraka. Kamu bilang kamu percaya kepada Yesus, tetapi kamu merendah-rendahkan derajatnya. Kamu menurun-nurunkan hakikat kekuasaannya itu. Kamu merendahkannya hanya sebagai rasul yang juga yang kamu seleweng-selewengkan juga. Dia mati, kamu bilang dia tidak mati gitu loh. Dia yang menebus dosa, kamu bilang dia cuma penunjuk jalan yang lurus gitu loh. Ya kan? Dia yang akan menghakimi isi dunia, kamu bilang cuma buat bunuh babi-babi. Penyelewengan gitu loh. Kamu akan dilempar ke neraka, Rifa. Lala, tadi kan udah jelas ayatnya. Hanya Kristen yang mengikuti kehendak Bapa. Ya, bukan Islam, malah ngeles lagi. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, dan ajaran apa yang Yesus bawa? Yaitu ajaran moral, ajaran kasih. Ya, sebagai penggenapan hukum Taurat. Dan kalau kita, ya umat Kristen mengikuti hukum Taurat secara daging, maka dipastikan umat Kristen telah menyangkal Yesus sebagai yang telah datang menggenapi hukum Taurat itu, karena Yesus mengklaim dia membenarkan hukum Taurat, dan itu yang dia benarkan, ya. Di dalam Injil Yesus berkata, apa yang berasal dari daging adalah daging, dan apa yang berasal dari roh adalah roh. Yesus menggenapi hukum daging dengan hukum roh supaya kita hidup benar. Di dalam Matius 5, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ajaran yang Yesus bawakan kan bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga. Dan itu adalah kehendak Bapa. Sedangkan Islam, apa ajaran Islam? Ajaran Islam hanya tentang kedagingan, tentang hal-hal duniawi, tentang hal-hal manusiawi. Dia mengatur tentang tata kehidupan manusia. Itu semua apa itu? Itu bukan, itu ajaran yang berasal dari dunia. Berbeda sama Yesus. Yesus membawa ajaran yang bukan berasal dari dunia. Hade, bro. Jadi yang mengikuti kehendak Bapa siapa? Ya jelas hanya Kristen, bukan Islam. Muhammad itu siapa? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala aja nggak kenal, nggak ngerti sama ajaran Yesus. Apalagi kalian, ya, para pesorak masjid. Kurios mana yang memberikan hidup yang kekal, kurios mana yang memberikan hidup yang kekal. Gimana sih Tante, yang namanya nabi-nabi itu yang mengajarkan kehidupan, mengajarkan umatnya agar menuju hidup kekal lah, dengan memperkenalkan siapa Tuhan. Gimana sih kalau memberi itu kan gini, artinya kan Yesus kan berkata dia yang apa yang diomongin itu adalah perintah Bapa. Berarti apa yang dibilangnya itu ya semuanya dari Bapa apa dari Tuhan Bani Israel. Gimana sih? Orang Musa aja ketika disuruh menemui Bani Israel, apa kata Tuhan? Katakanlah, aku adalah aku. Emangnya Musa itu adalah si aku itu? Gimana sih? Namanya mereka kan penyampai firman. Perkataan Tuhan itu kan lewat ke mulut mereka, disampaikan kepada manusia. Orang Yesus saja bilang kok, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kalian aja yang gak mau mendengarkan firman yang disampaikan Yesus. Ya udahlah, kalian masuklah ke dalam neraka situ. Aku gak ngurus lagi Tante Uti. Yang penting aku udah menginjili Tante berbulan-bulan, tapi Tante masih aja ngotot. Tapi ya sudahlah, gak masalah sih Tante. Kita memiliki kehendak bebas. Orang iblis aja dibolehkan sama Tuhan kok masuk neraka. Masa Tante gak boleh masuk neraka? Ya silakan aja lah. Nanti kalau kita nanti kalau di akhirat nanti jangan manggil-manggil nama aku nggak mau, nanti pura-pura nggak kenal aja aku sama Tante. Orang aku udah nginjilin berkali-kali kok. Hai. Sorry. Lalu apakah kamu nggak percaya? Kamu percaya Yesus? Nah, kalau kamu mengatakan, Rifa, kalau kamu mengatakan kamu percaya kepada Yesus, sekarang kamu percaya nggak Yesus mengatakan begini?
Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau kamu percaya, silakan ya kamu nyatakan kepada diriku. Nanti habis itu dibaptis ya. Aku percaya bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal. Ya, Yesus aku terima ya, aku terima hidup yang kekal itu. Masuklah dalam hatiku. Nah, gitu ya. Tinggal selangkah lagi ya. Kamu mengatakan bahwa kamu percaya kepada Yesus. Nah, sekarang perkataan Yesus mengatakan, aku yang utusan ini memberikan hidup yang kekal, gitu kan? Aku memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 baca ya. Yesuslah pemberi hidup yang kekal itu. Yesus mengatakan kamu tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada orang yang selamat, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak, karena apa? Karena Yesuslah pemberi hidup yang kekal itu. Kamu percaya kalau Yesus memberikan hidup yang kekal? Nah, tinggal berdoa ya, berdoa. Aku sebutin Pendeta Hendritan dan segala macam itu membuktikan kepada kamu bahwa sedangkan mereka-mereka aja yang mengimani kitab kamu itu aja berbeda pemahamannya. Masa kamu merasa lebih paham daripada mereka-mereka itu? Membangkitkan. Yesus aja dibangkitkan Bapaknya kok. Enak aja kamu. Yesus aja dimatikan Bapaknya. Yesus dibangkitkan, Yesus dimatikan, yang membangkitkan, yang memberi kuasa, yang membangkitkan, yang memberi kuasa, itu bukan ada di tempat lain, Rifa. Udah bosan aku ngomong, bukan ada di tempat lain. Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi yang dibilang Yesus dibangkitkan, Yesus diberi kuasa, ya kuasa yang diam dalam diri Yesus sendiri. Bukan di tempat lain, bukan di mana-mana gitu loh. Masa ini melulu yang diomongin. Dibangkitkan Bapaknya. Jangan ngaco kamu. Yesus membangkitkan orang. Orang membangkitkan Lazarus saja dia minta tolong sama Bapaknya kok. Jangan sembarangan kamu. Makanya kami gak percaya sama kitab kamu itu. Aneh. Kontradiksi semua. Orang Yesus saja bangkit katanya dibangkitkan. Belum lagi dia membangkitkan Lazarus dari kematian aja minta tolong. Demian. Makanya jangan ikuti ajaran kontradiksi. Udah, ajaran yang jelas tuh, tiada keraguan di dalam Al-Quran itu. Mata kamu sih masih tertutup, hidung kamu sih masih tertutup. Ntar lagi dikapasin hidung kamu, disolatin kamu. Enggak deh, kamu gak disolatin, dan kamu dibakar kayaknya mayatnya. Oh, jadi maksud orang Islam mengampuni kesalahan orang lain itu tidak benar. Iya, tidak berlaku. Masa orang berbuat jahat kok dimaafkan? Ya kan? Berarti kamu harus mengakui juga ketika kamu berbuat dosa, berbuat salah, maka kamu jangan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu, karena barusan kamu katakan kok orang berbuat jahat, berbuat salah kok dimaafkan. Tidak masuk akal ajaran Yesus itu. Lah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'alamu ketika kamu berbuat dosa kamu yakin bahwa Dia Maha mengampuni? Ya, nggak masuk akal ajaranmu itu, ajaran manusia. Makanya kamu berpikir kebenaran hanya sebatas manusiawi. Jangan bandingkan dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kita, ya. Kita ini sebagai manusia yang seringkali melakukan kejahatan. Ketika orang lain melakukan kejahatan, maka kita manusia ini yang berdosa tidak pantas menghakiminya, melainkan kita harus berdoa dan memaafkannya. Kenapa? Karena kita juga manusia yang bersalah, yang seringkali melakukan kejahatan. Tidak pantas ketika orang lain melakukan kejahatan, maka kita menghakiminya. Di dalam Injil, Yesus membenarkan hukum Taurat dengan mengatakan, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan itu lebih benar daripada ajaran Muhammad yang dimana dia meyakini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni, tetapi Dia sendiri tidak mengajarkan itu kepada umatnya, ya. Bahkan orang yang berbuat salah dirajam. Ajaran siapa yang paling masuk akal? Coba bayangkan, otak kalian itu didoktrin dengan hal-hal duniawi. Apa yang kalian patokan sebagai kebenaran hanya sebatas kehidupan kalian sehari-hari. Sebab itu yang diajarkan oleh Muhammad. Aduh. Rifa, nih yang kamu bilang utusan itu loh. Emang kamu nabimu sama Allahmu satu ya? Nabimu pemberi hidup yang kekal ya? Kalau nabimu pemberi hidup yang kekal karena dia rasul sama seperti Tuhanku. Nah, kenapa dia minta didoakan? Kenapa dia masih di dalam kubur? Kenapa dia tidak kekal? Kenapa dia mati? Oke? Kenapa dia mati? Kenapa dia tidak kekal seperti Tuhanku yang berasal dari kekekalan sampai kepada kekekalan? Dia ada sampai sekarang.
orang. Nah, bandingkan ya, kalau kamu mengatakan kamu percaya Yesus, Yesus mengatakan bahwa dia utusan. Nah, sekarang kita pelajari ya, apa itu arti utusan buat Yesus? Apakah sama dengan utusan seperti jongosmu? Baca ini ya, baca. Kan sudah saya katakan ya, setiap orang kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Dan saya sebagai penganut Tritunggal itu penganut terbanyak di dunia. Terbanyak. Ya, itu kan mereka itu kan baru muncul doktrin-doktrinnya itu. Ya kan, saya tidak merasa lebih tahu. Saya tidak merasa ya. Semua orang punya hak untuk menafsirkan Alkitab ya. Kenapa saya percaya doktrin Tritunggal? Karena saya belajar Alkitab ya, dan saya menilai bahwa Tritunggal itu sesuai dengan isi Alkitab, sangat sesuai menurut saya, dan saya punya dalil untuk membuktikan itu ya. Dan itu lebih masuk akal daripada doktrinnya mereka. Ya emang kami melalui Nabi Isa kok, buktinya kami mengimani dia Nabi untuk Bani Israel. Pada masa itu kan belum ada semua orang, yang ada pada masa itu adalah Bani Israel yang memegang hukum Taurat. Makanya pada masa itu dia berkata tidak semua orang, pada masa itu kontekstual dong kalau baca kitab. Masa pada masa itu ikut-ikut aku kan belum ada pada masa itu. Kan Yesus berkata pada masa itu tidak semua orang, maksudnya ya semua orang pada masa itulah. Enak aja bawa-bawa orang Islam. Orang aku aja belum lahir, tante juga belum lahir. Orang katanya Yesus untuk Bani Israel, jelas-jelas dia katakan aku hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel kok. Ngaku-ngaku kalian tak Bani siapa-siapa, jangan-jangan tante tuh Baninya Goliat lagi, Bani raksasa yang jadi cebol kemudian. Jadi tante itu aneh, katanya kontekstual, padahal secara kontekstual harusnya itu tidak semua orang ya pada masa itulah. Jadi saya nggak ikut-ikut, saya kan belum lahir pada masa itu. Tidak semua orang yang tidak mempercayai aku, karena pada masa itu orang Bani Israel tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, Mesias itu kan bukan Allah itu sendiri, tapi Mesias itu adalah orang-orang yang sama seperti Daud, seperti para nabi-nabi yang lain. Memberikan hidup kekal itu artinya memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan hukum-hukum Tuhan supaya beroleh hidup kekal. Masa gitu aja nggak paham sih? Mendingan tante sekolah lagi lah teologi. Itu ajaranmu sendiri, Rifa, merepet nggak karuan gitu loh. Ajaranmu sendiri, pikiranmu sendiri. Mana ada Mesias yang seperti itu? Mesias yang sekarang ini yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi itu adalah anak Allah yang artinya jelmaan Allah, anak Allah yang berasal daripada Allah, anak Allah yang artinya Kristus, yang artinya Mesias. Oke? Kamu jangan bikin ajaran sendiri, jangan ngawur sendiri. Udah, jangan lari-larikan ke Paulus. Aku tahu kamu kamu mengelak. Sekarang jawab aku ya. Yesus mengatakan bahwa kamu kan bilang kamu percaya kepada Yesus karena Yesus mengaku utusan. Nah, sekarang ya kamu baca utusannya seperti apa sih? Apakah utusan itu seperti kamu dengan jongosmu ya? Di dalam Yohanes 17 yang kalau kalian gandang-gandangkan itu ya. Utusan buat Yesus itu kayak apaan? Nih, lihat nih, baca nih. Ayo kita bahas biar kamu tobat terima Yesus ya, seperti Pak Ibnu Kalam, oke? Beda sama Nabi Muhammad yang jelas-jelas dikatakan untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, seluruh alam, tahu nggak, sama jin, sama pohon, semua tuh. Kalau Yesus kan dikatakan tidak semua orang ya pada masa itu, semua orang yang mana? Kan aku belum lahir pada masa itu, aneh. Lagian Bani Israel juga yang dicarinya, dia mengenal dombanya. Emang tante kenal sama Yesus? Kapan tante pernah ketemuan sama Yesus? Orang Yesus saja bilang begini kok, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum mampu menanggungnya, maka aku akan minta satu orang penolong lain. Artinya bukan cuma dia aja yang jadi penolong. Yesus itu memang penolong, tapi ada lagi yang dimintanya kepada Bapa penolong lain. Lah emangnya Tuhan membelah diri lagi banyak-banyak? Lagian memangnya tante bisa membatasi Tuhan tante itu yang omnipresent itu bisa jadi 1000, 2000, 3000, berarti udah banyak dong Tuhan tante kemana-mana. Aneh aja gitu Tuhan ketika mau menyelamatkan bayi yang masuk septic tank dia ikutan masuk septic tank. Aneh aja gitu kalau Tuhan. Ini pikiran orang gila ya, pikiran orang ngawur. Bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu. Omnipresent itu tidak yang seperti itu ya, Rifa. Kamu tuh yang nggak kontekstual. Kamu melupakan Quranmu sendiri. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, ya kan? Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata nabimu. Kalau kamu mengatakan kamu mengimani Yesus sebagai apa? Kalau kamu mengatakan kamu mengimani Yesus itu bukan berarti artinya kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan kamu selamat kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau
kalau kamu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, Muhammadmu mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Jadi kalau kamu bilang bahwa Isa itu adalah Tuhan, itu artinya kamu kafir. Nah itu kan. Jadi jelas kamu itu kafir ketika kamu pura-pura percaya, bilang saya percaya kepada Isa, tetapi kamu menolak dia, kamu merendahkan derajatnya bersama dengan nabimu yang sudah dikatakan di kitab kami bahwa kamu itu adalah antikristus, orang yang tidak percaya, menolak dia, yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sorry, hubungan Yesus dengan Elohim itu Bapa dengan anak, bukan Tuhan dengan rasul, bukan Tuhan dengan nabi. Yang dimaksud utusan di situ adalah utusan dalam kapasitasnya anak Allah. Yohanes 17 ayat 2 ayat 3 sampai 5. Oke. Anak Allah itu artinya apa? Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Yesus dan Bapa itu adalah satu, bukan sebagai Tuhan dengan rasulnya. Kalau rasul kayak nabimu itu dia sekarang ada di kuburan, sedang mengalami siksa kubur, sedang menangis-nangis minta didoakan oleh umatnya seluruh bumi, gitu kan? Rifa, ketika kamu mengatakan kamu percaya kepada Yesus hanya sebagai utusan, saat itulah kamu akan dilempar ke neraka. Oke? Nih aku kasih ayatnya. Semua orang yang mengatakan bahwa Isa adalah utusan, mereka akan dilempar ke neraka. Oke? Nah, itu kesalahan kalian para muslim. Saya kan selalu katakan ya, bahwa kalau memahami kitab suci harus sesuai dengan konteks. Jangan sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kalian terus-terusan tersesat dan mempercayai Muhammad sebagai nabi palsu. Tadi kan sudah jelas apa yang saya sampaikan, ya kan? Jadi jangan diputar-putar loh. Nggak suka saya kalau ketika saya sudah jelaskan, masih ngotot. Ya, di dalam Alkitab, Yesus mengaku sebagai pengabul doa. Dia bisa mengabul doa. Dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya. Dia mengampuni dosa. Dia memberikan hidup yang kekal. Apakah dia nabi? Ya. Mana ada nabi yang bisa mengampuni dosa? Mana ada nabi yang bisa memberikan hidup yang kekal? Ya. Mana ada nabi yang bisa mengabul doa? Hello. Mana ada nabi yang mempunyai kuasa di bumi dan di sorga? Saya selalu katakan, harus memahami sesuai dengan konteks. Jangan mengambil bentuk kerendahan diri Yesus ketika datang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya agar kalian bisa membuktikan dia bukan Tuhan. Karena selama sekali tidak nyambung. Saya menekankan sekali lagi. Kalian ketika membaca Injil, kalian harus memahami sesuai dengan konteks. Tidak boleh sesuai dengan keinginan kalian. Ya, bahkan Yesus mengaku sebagai terang dunia, dan di dalam Al-Quran ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah terang dunia, dan itu adalah salah satu dari namanya atau sifatnya. Yesus mengaku Tuhan. Yesus mengaku Tuhan ketika dia berkata, akulah terang dunia. Aku akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Anak manusia membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan itu salah satu sifat di dalam Tuhanmu. Apakah itu tidak membuktikan bahwa dia Tuhan? Ya kan? Jadi lucu gitu ya. Udah comot-comot ayat. Ketika kita menunjukkan ayat yang lain malah menolak. Nah, Anda mau mengutip juga ini tentang Matius 7 ayat 20 sampai 23 itu tentang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu dan mengusir setan-setan. Ya kan, karena apa? Karena otakmu itu ya menafsirkannya dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan konteks. Sekarang coba kamu buka itu di dalam ya Matius 24 ayat 24 ya. Yesus berkata, pada hari terakhir ya akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan mengadakan ya mujizat-mujizat yang dahsyat ya, dan mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.
ayat itu tentang akhir zaman, di mana Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dari tengah-tengah umat Allah. Di tengah-tengah umat Allah, dan mereka itu akan menyesatkan jemaat-jemaat. Ya, Hanya Kristen yang mengikuti kehendak Bapa. Kamu tahu nggak? Yang dimaksud oleh Yesus itu Bapa adalah Tuhannya Bani Israel. Kamu ingat, Tuhannya Bani Israel itu menurunkan hukum Taurat untuk diikuti, bukan untuk dibatalkan. PA, masa dia mau menurunkan hukum untuk dibatalkan? Lah, Kristen membatalkan hukum Taurat, seperti bisunat, nggak boleh makan babi, hukum-hukum yang lain yang diturunkan oleh oleh Tuhan kepada Musa untuk Bani Israel. Lagi pula ya, saya bilang aja sama kamu ya, Yesus itu tidak menyempurnakan hukum karena dia hanya bilang menggenapi. Bukti dia tidak menyempurnakan hukum, dia sendiri bilang waktu mau terbang ke langit tanpa sayap, dia bilang apa coba? Kata dia, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Maka aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus penolong yang lain. Gimana coba? Penolong yang lain artinya dia itu cuma penolong juru selamat seperti nabi-nabi lainnya, dan akan ada penolong yang lain walaupun kalian bilang itu roh di Pentakosta segala macam bla 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 lah. Kalian itu yang kontradiksi dengan kitab kalian sendiri. Ketika baca ayat kalian percaya mentah-mentah, aku dan Bapa satu, katanya satu badan, satu wujud, satu ini, satu segala macam. Giliran Yesus bilang minta muridnya jadikan satu, kalian bilang satu jalan, satu tujuan. Siapa yang punya otoritas menentukan mana makna harfiah, mana makna yang tidak harfiah di dalam kitab kalian itu? Tapi kalau kalian benar-benar meneliti, kalau kamu secara benar-benar meneliti apa kata Yesus, beratusan ayat pernyataan bahwa dia itu berbeda dengan Bapa, bahwa dia itu tidak berkuasa. Jangankan di dunia dia tidak berkuasanya, mati dia disalib, dia nggak berkuasa, dia mengkristenkan seluruh Yerusalem, tidak berkuasa dia. Sedangkan di surga aja untuk memberikan tempat duduk di sebelah kanan Tuhan dia nggak berkuasa. Sedangkan hari kiamat aja dia nggak tahu. Masa musim buah pohon ara dia nggak tahu? Yang bener aja lah kamu Demian. Kamu bilang pula dia membangkitkan orang dia bangkit aja dibangkitkan kok. Rifa, ini dablek banget ya, bukan dablek, maksudnya ngeyel gitu loh. Ngeyel banget. Yang kamu bicarakan ini semuanya soal dalam kapasitasnya Yesus yang manusia. Sudah dibilang, Yesus mengatakan, sudah dikasih ayatnya. Yohanes 14 itu jelas mengatakan Bapa yang memberi kuasa, Bapa di mana Yesus bergantung, Bapa yang Yesus katakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, bukannya ada di tempat lain, tetapi ada di dalam diri Yesus sendiri. Menjadi satu pribadi, satu oknum, satu daging, satu Tuhan yang Esa. Karena Bapa itu roh, dan roh itu adalah rohnya Yesus sendiri. Itu hanya memisahkan antara hubungan kemanusiaannya dengan rohnya. Itu saja. Bolak-balik, Reva. lah memang sama sekali Yesus tidak membatalkan, tetapi Yesus membenarkan. Ya, kalau membenarkan berarti Yesus menganggap hukum sebelumnya itu belum benar. Menggenapi itu membenarkan. Ketika ya kita mengikuti hukum yang sebelumnya itu berarti hukum itu tidak benar. Karena Yesus mengklaim dia membenarkannya. Yesus menganggap hukum sebelumnya itu tidak benar. Ya, Yesus membenarkannya. Bahkan di dalam Ulangan 27-24 terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan apa yang Yesus genapi itu ya lebih benar daripada hukum Taurat. Makanya kalau baca itu sampai selesai sesuai dengan konteks, jangan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Jangan ikut doktrin ajaran Muhammad, karena Muhammad pun percaya Isa membatalkan hukum Taurat. Muhammad percaya Isa membatalkan hukum Taurat loh. Ya, Isa datang menghalalkan separuh yang haram. Dia menghalalkan separuh yang haram, makanan-makanan yang ada di dalam Taurat. Ya, demikian kita lanjut lagi di season yang kedua ya.